Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami ta'zimi, kami muliakan para masyayikh, Kiai Haji Habib Abdurrahman, Kiai Haji Abdullah Umar, Kiai Haji Mursyid Mahfuz, dan Kiai Haji Abdul Hadi hafidhahumullah ta'ala. Semoga beliau dipanjangkan usianya dalam keberkahan dan senantiasa mendoakan kita semua. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kiai Faizin beserta seluruh keluarga besar, para asatidz ustadzat, hadir bersama kita Yunda Nyai Hajah Uswatun Hasanah, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo, para pejabat pemerintah baik dari Forkopimda maupun dari Forkopimka, TNI, dari Polri, dan seluruh tokoh masyarakat, para alumni, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafidhakumullah jami'an. Teringat dawuh Sayyidil Jadi almarhum al-Mafullah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Dalam suatu kesempatan beliau menyampaikan di hadapan para alumni, "Jong, barokana pesantren ya khol." Indikator yang kemudian suatu pondok pesantren mendapatkan keberkahan dari Allah adalah di dalam pesantren itu masih ada hubungan antara kita yang hidup di dunia dengan ahlil barzah alladzina sabaquna bil iman, dan bentuk dari hubungan itu adalah kegiatan haul. Karena mengapa ketika kita sebagai dzurriyyah yang masih mau menjaga merawat hubungan ruhaninya, silatul arwah dengan para pendahulunya, maka di sanalah aliran doa para almarhumin senantiasa terus mendampingi kita yang bertugas melanjutkan perjuangannya di dunia. Maka sangat tepat kegiatan pada hari ini, haul dan sekaligus haflatul imtihan, hari ulang tahun. Jadi mensyukuri nikmatnya ilmu, mensyukuri nikmatnya lembaga di mana ilmu di sini diselenggarakan, tetapi sekaligus juga tidak lupa berterima kasih kepada yang menyampaikan ilmu. Kami yakin para muassis, para keluarga besar beliau almarhumin, almarhumat merasa bangga dan bahagia melihat perkembangan pondok pesantren, dan tentunya pada hari ini khusus kegiatan haul, beliau-beliau semua disebut, dikirimi doa, kemudian dikenang apa yang menjadi perjuangannya. Pesantren ini ada keberkahan Sayyidil Jad Kiai Haji Raden Abdul Majid, kemudian ditaksis oleh Kiai Haji Raden Afifi Abdul Majid, dilanjutkan oleh khalifah beliau Kiai Haji Raden Samsul Arifin Afifi. Tentu rahasia keberkahan itu semua ada juga pada sosok seorang wanita yang luar biasa, Nyai Hajah Munawwarah binti Habibullah, dan Yunda almarhumah Nyai Hajah Quratul Faizah Dhafir. Sehingga apa yang menjadi niat para keluarga
sekaligus dalam kegiatan hal ini mendapatkan satu sinergitas antara ahlul dunia wa ahlul barzakh. Tidak lupa juga bahwa ada orang-orang yang senantiasa mendampingi perjuangan kita. Maka dalam rangkaian haul ini juga diperingati haul Kiai Haji Mahfud Afifi, Kiai Fakih Afifi, Nyai Hamidah, Nyai Hajah Rahmah, Nyai Hajah Sufiyati, Kiai Haji Abdul Karim. Beliau adalah bagian dari sinergitas kekuatan berlangsungnya khidmah kepada Pondok Pesantren Darussalam. Indikator bahwa pesantren juga berkesinambungan masih dawuh Kiai As'ad ketika alumninya menghidupkan alma mater pondok pesantren tersebut, pulang ke masyarakat, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik di musalla, di madrasah, TPQ, madrasah diniyah atau pondok-pondok pesantren. Kemudian anaknya, keluarganya, santri-santrinya dikirim untuk mondok kembali ke pondok pesantren di mana dia dahulu telah menimba ilmu. Inilah yang akan terus menghidupkan ruh ma'had, karena ma'had adalah candra di muka para alim cendekia. Disinilah ditempa para santri untuk mendapatkan ilmu, terutama akidah, agama, dan ilmu lainnya yang dengan catatan ilmu tersebut diharapkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik, pondok pesantren adalah bangunan. Ini menjadi inventaris bagi pondok pesantren. Tetapi dawuh Mbah Maimun Zubair, beliau dalam satu kesempatan ngendikan pondok itu ya dunya. Kita heran karena orientasi berpikir kita menganggap bahwa yang namanya pondok pesantren itu identik dengan agama. Disitulah akidah dipelajari, disitulah fikih diajari, dan hal-hal yang identik dengan semangat keagamaan. Tetapi anehnya Mbah Mun dawuh pondok itu dunya. Beliau mencontohkan diri beliau sendiri. Aku nek wis mati, iki pondokku tak kanggo anak-anakku. Jadi maksud beliau adalah ketika yang dimaksud adalah fisik, maka fisik itu adalah duniawi. Tetapi yang dimaksud adalah akhirat, proses pembelajaran yang ada di suatu lembaga pendidikan. Inilah yang sebenarnya menjadi ruh spiritualitas suatu pondok pesantren. Maka doakan semoga pondok pesantren Darussalam terus mampu mengembangkan, meningkatkan kegiatan kelembagaan ini, pengabdian dalam pengajaran, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang seharusnya menjadi terpenuhi cita-cita harapan para wali santri. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pondok pesantren Darussalam ini menjadi bagian dari sinergitas kekuatan benteng Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ketika masyarakatnya sudah kuat akidahnya, secara otomatis kehidupan berbangsa dan bernegara akan terjamin oleh keselamatan cara berpikir warganya. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Dahulu identitas pondok pesantren sudah pasti bernilai hal yang positif. Di sanalah kemudian pembentengan para ulama terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ini mohon menjadi perhatian para pihak yang berwajib. Akhir-akhir ini identitas pondok pesantren mulai dikaburkan oleh sekelompok orang yang membawa satu ideologi, membenturkan agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam catatan sejarahnya, kita warga NU khususnya, bagaimana ikut membidani lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia.
sosok yang ikut melahirkan, merawat, membesarkan, secara naluri tidak akan menghancurkan. Tetapi sesuatu yang baru datang dan tidak paham tentang sejarah berdirinya negara, sangat mungkin dengan segala kemauannya akan mengganggu dan merusak cita-cita leluhur para bapak bangsa ini. Maka titip untuk sama-sama menjaga dan terus mengharumkan nama pondok pesantren. Alhamdulillah, sinergitas ini penting antara ulama dan umara. Mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hikmah apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, kita mengetahui bahwa para almarhumin, beliau telah selesai tugas duniawinya. Dan tadi nasihat dari Mbah Maimun Zubair menjadi muhasabah bagi diri kita, terutama keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam. Bagaimana spiritualitas keilmuan ini terus bersinar, terus menjadi energi di pondok pesantren yang kita cintai. Artinya standar pendidikan, kitab ajar, dan pemahaman para santri ini sebenarnya harus menjadi perhatian utama. Kami bersyukur ketika Kiai Faizin tadi menyampaikan sekaligus minta izin kepada panjenengan para wali santri agar putra-putrinya sementara waktu tetap bertahan dulu di pesantren sampai 15 Ramadan. Ini sudah banyak dilakukan oleh pondok pesantren yang lain. Kenapa? Sebagian besar justru permintaan dari para wali santri. Mereka merasa terbebani ketika liburan, bukannya malah dibantu oleh anak, tapi menyusahkan orang tua. Mestinya kan kalau dulu santri pulang itu bantu orang tua, senang ditunggu oleh orang tuanya. Tapi hari ini reng sepon saya senep lagi. Benar HP menolong. Nah, ini yang kemudian menjadi fenomena yang disebut sebagai generasi Z, generasi yang kemudian memiliki butuh perhatian khusus bagi kita semua. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Karena bagaimanapun mereka adalah masa depan bangsa ini, masa depan agama ini. Mereka lah yang akan menjadi pemegang estafet perjuangan. Semoga terus dibimbing oleh Allah, disadarkan, diberi semangat, dan melanjutkan cita-cita para almarhumin, para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, guru kita tentu telah meninggalkan kita semua. Kiai Afifi dengan segala sejarah perjuangannya, Kakanda Kiai Maimun, Kiai Samsul Arifin dengan segala sejarah perjuangannya, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam. Beliau boleh dikata sudah purna tugas duniawinya, tetapi masih mendoakan kita, masih memperhatikan kita, terutama putra-putri beliau, dzurriyyah beliau semua. Sebagaimana layaknya orang tua ingin anak-anaknya melanjutkan apa yang menjadi harapan orang tuanya. Maka kita doakan semoga Kiai Faizin dan seluruh keluarga besar Darussalam dijaga oleh Allah, diberi pertolongan, kekuatan dan kemampuan terus merawat, berkhidmah pada pondok pesantren yang kita cintai ini. Kami yakin almarhumin sudah mendapatkan apa yang beliau peroleh dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadahnya. Secara umum para almarhumin guru-guru kita adalah orang yang dianugerahi keimanan, dan orang yang dianugerahi keimanan ini mendapatkan satu anugerah yang spesial. Apakah itu? Doanya para malaikat.
Dan tidak sembarang malaikat, malaikat arsy pun mendoakan. Tugas para malaikat arsy ini selain yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka juga wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan guru-guru kita adalah alladzina amanu. Beliau telah dianugerahi keimanan. Indikator keimanan beliau adalah adanya perjuangan keimanan berupa pondok pesantren. Lebih dari itu, beliau adalah berpredikat sebagai muallimul khair, dan orang yang mendapatkan anugerah titel, tugas, profesi muallimul khair, yastaghfiru lahu kullu syai'. Semua ini memohonkan ampun kepada beliau-beliau. Al-hajar wasyajar, bebatuan, pepohonan, ini maksudnya adalah mutlak, penyebutan contoh lil itlaq, bahwa tidak hanya bebatuan, tidak hanya pepohonan, tapi seluruh makhluk. Hatta al-hitan fil bihar. Kata-kata hatta hingga ini adalah menunjukkan binatang, makhluk apapun yang ada di darat dan di laut. Jadi sebenarnya boleh dikatakan yang menghadiri hal ini, yang mendoakan para almarhumin, bukan kita yang hidup saja, tetapi seluruh benda, seluruh makhluk yang ada mendoakan guru-guru kita. Mereka adalah muallimul khair. Ini hal yang luar biasa. Ada satu peristiwa yang diliput tidak hanya oleh tingkat kecamatan, tidak hanya diliput oleh tingkat kabupaten, tapi pemerintahan pusat bahkan internasional meliputnya. Bayangkan kira-kira berita apa ini? Kan kalau sekarang dunianya dunia media sosial, ada sesuatu viral kan. Ada orang yang jual rojak, purana nyaman, viral. Rojak kali baru umpamanya. Viral sampai ke Australia misalkan, gara-gara media sosial. Jangan heran dengan sesuatu yang bersifat informatif. Tetapi lihatlah bagaimana ketika ada seseorang yang mungkin nyaris tidak dikenal oleh media sosial, tetapi dikenal di langit, dikenal di bumi, didoakan oleh seluruh makhluk. Siapakah beliau? Orang yang berjasa secara keilmuan, menyampaikan kebaikan, muallimul khair. Arsy ini adalah makhluk terbesar. Ketika Allah menyatakan tsummastawa 'alal arsy, menunjukkan bahwa kemahadahsyatan. Bagaimana dengan pencipta arsy? Arsy-nya saja sudah begitu dahsyat, luar biasa. Tak mampu nalar logika manusia mencapai hakikat wujud arsy itu sendiri. Sementara ada malaikat yang memikul arsy. Cangkolang nyon sepora. Mun beras sakintal. Pas bado orang kelar mikol. Ini kasih kuat nama berdasar apa sih mikol? Semikol. Karena benda ketika masih mampu digotong oleh seseorang, yang kuat itu yang menggotongnya, menunjukkan kehebatan orang tersebut. Nah ini benda makhluk terbesar dipikul oleh hamalatul arsy, para malaikat pemikul arsy. Sesuatu yang dahsyat. Tetapi di balik kedahsyatan itu, mereka mendoakan orang-orang spesial. Mereka memperhatikan orang-orang khusus, orang yang dianugerahi keimanan. Dan seluruh makhluk yang ada pun mendoakan mereka sebagai muallimul khair. Dan mudah-mudahan para almarhumin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan wasiat perjuangan ini terus hidup ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kita mendapatkan aliran keberkahan dari beliau semua. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin salihah, ala ma nawa salafuna salih, ala ma nawa syekhuna Kiai Haji Afifi wa syekhuna Kiai Haji Maimun Kiai Samsul Arifin Afifi wa jami'u masyayikhina. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para hadir yang terakhir, ini salah satu bentuk cara merawat hubungan rohani antara keluarga besar pondok pesantren dengan para alumninya.
maju dan tidaknya suatu lembaga pendidikan, berkembang dan tidaknya suatu pondok pesantren, manfaat dan tidaknya suatu perjuangan. Ini kembali kepada orang-orang yang mendampingi perjuangan tersebut. Panjenengan para alumni, panjenengan para wali santri adalah ujung tombak dari perjuangan ini. Mau diapakan masa depan Darussalam, ini juga sangat penting menjadi perhatian kita. Doa panjenengan, perhatian panjenengan, usulan, pendapat, apa yang menjadi kemajuan bagi Pondok Pesantren Darussalam. Teruslah jadikan sebagai tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Insyaallah kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dawuhnya Kiai Maimun tadi bahwa pondok pesantren adalah duniawi, marilah hal yang duniawi ini menjadi ukhrawi. Bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi bagaimana sesuatu yang semula bernilai duniawi tetapi akan menjadi ukhrawi. Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Arti kata terlaknat adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum potensi dunia, sesuatu yang tidak ada tujuan ridho Allah, adalah berpotensi jauh dari rahmatnya. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalam dunia ini, semuanya. Bahkan diri kita sendiri, pakaian kita, kendaraan kita, rumah tinggal kita, berpotensi jauh dari rahmat Allah. Illa zikrullah, kecuali. Nah, ini yang menjadi catatan. Di situ ada nilai zikir kepada Allah. Maka apapun yang kemudian menjadi zikir kepada Allah, wa ma walahu, sesuatu yang menjadi media perantara berzikir kepada Allah, bernilai mulia. Pakaian digunakan sholat, maka menjadi nilai ukhrawi. Kendaraan menjadi fasilitas mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan keluarga, menjadi ibadah kita. Pondok pesantren, bangunan, madrasah untuk para santri yang mengaji, ta'allum. Nah, disinilah kemudian au aliman au muta'alliman. Yang ketiga dan yang keempat, orang yang berilmu, tentunya menyampaikan ilmunya. Au muta'alliman, atau santri yang mengaji, orang yang mencari ilmu. 4 kriteria inilah yang tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kriteria itu ada dalam Pondok Pesantren Darussalam ini. Amin, Allahumma amin. Disinilah harus hidup zikrullah wa ma walahu, apapun yang menjadi bernilai zikrullah. Di sini harus ada proses pembelajaran, aliman au muta'alliman. Insyaallah akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afwa minkum, Allahumma hdina siratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.